Organisasi Maritim Internasional atau The International Maritime Organization (IMO). Yang melatar belakangi dibentuknya IMO sebenarnya sederhana. Suatu kapal di dalam menjalankan tugasnya bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bahkan, tidak jarang mereka akan bergerak di dalam suatu wilayah hukum yang berbeda pula. Untuk itu, mata rantai pemilik kapal dan manajemen yang mengawasi setiap pergerakan kapal biasanya bisa meliputi di banyak tempat, bahkan di banyak negara. Dan tidak jarang, bahkan banyak juga kapal-kapal yang beroperasi jauh dari wilayah di mana kapal-kapal itu terdaftar. Dan hal ini terkadang tuntutan dan persyaratan yang diminta oleh otoritas wilayah yang sedang dilalui bisa berbeda dengan tuntutan di mana kapal itu terdaftar. Untuk itulah dibutuhkan suatu badan yang dapat menjembatani dari setiap perbedaan peraturan mengenai tuntutan-tuntutan pelayaran itu, sehingga dapat diterima oleh semua pihak, yaitu suatu organisasi atau suatu badan internasional yang mengatur semua pelayaran dimanapun suatu kapal berlayar dan singgah, terutama peraturan yang menyangkut keselamatan di laut, navigasi secara efisien, dan pencegahan serta pengendalian pencemaran laut dari kapal. Itulah latar belakang dasar dibentuknya IMO. Lalu, apa bedanya sekarang dengan Asosiasi Biro Klasifikasi Internasional (AYAX) yang mempunyai tujuan kira-kira sama, yaitu untuk keselamatan kapal dan untuk mencegah polusi di lingkungan laut dari kapal. Kalau IMO, dia menitik beratkan kepada pelayarannya, sedangkan AYAX menitik beratkan kepada bangunan kapalnya. Lalu sekarang, sejarah berdirinya IMO. Kembali pada tahun 1948, ketika diadakan konferensi internasional di Jenewa yang menyepakati pembentukan suatu badan konsultasi maritim antar pemerintahan yang disebut dengan Intergovernmental Maritime Consultative Organization atau IMCO. Sebelum itu, walaupun banyak yang menginginkan terbentuknya organisasi internasional yang mengatur tentang pelayaran, tidak pernah berhasil sampai terbentuknya PBB itu sendiri. Konvensi IMCO diberlakukan pada tahun 1958 dan organisasi ini bertemu untuk pertama kalinya pada tahun 1959. Kemudian, pada tahun 1982, IMCO dirubah namanya menjadi IMO dan tahun itu dianggap sebagai tahun pembentukan IMO. IMO adalah agen khusus PBB yang bermarkas di London. IMO selain memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan keselamatan di laut dan pencegahan pencemaran lingkungan laut, juga bertanggung jawab untuk mengembangkan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur bagi semua industri pelayaran atau merevisi peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang sudah ada sebelumnya. Sampai saat ini, IMO beranggotakan 174 negara. Semua negara anggota tersebut biasanya disebut dengan negara bendera atau flag state dan ditambah 3 anggota asosiasi. Lalu sekarang, apa saja yang masuk di dalam bagan anggota IMO? Bagan anggota IMO ada 4. Yang pertama adalah 174 negara bendera dan 3 anggota asosiasi. Ketiga anggota asosiasi itu adalah Kepulauan Faroe, Hong Kong, dan Macau. Yang kedua adalah badan agen-agen PBB seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah 57 organisasi non-pemerintah termasuk Asosiasi Biro Klasifikasi Internasional (AYAX), Organisasi Standarisasi Internasional (ISO), dan lain-lainnya. Serta yang keempat adalah 37 organisasi antar pemerintah termasuk Komisi Eropa atau ISI, kemudian Organisasi Satelit dan Mobile Internasional atau IMSO, dan lain-lainnya. Lalu sekarang, bagaimana struktur organisasi komite IMO? Struktur organisasi komite IMO terdiri dari 7 bagan. Yang pertama adalah majelis, yang kedua adalah dewan, yang ketiga adalah Komite Keselamatan di Laut atau Maritime Safety Committee (MSC), yang keempat adalah Komite Perlindungan Lingkungan Laut atau The Marine Environment Protection Committee (MPEC). Kemudian yang kelima adalah Komite Kerjasama Teknikal atau The Technical Cooperation Committee. Yang keenam adalah Komite Legal atau Komite Hukum, yaitu The Legal Committee. Yang ketujuh adalah Komite Fasilitasi, yaitu The Facilitation
Committee. Dari ketujuh bagan-bagan itu, yang paling berperan untuk pelayaran adalah Komite Keselamatan di Laut atau MSC dan Komite Perlindungan Lingkungan Laut atau MPEC. Berikut adalah penjelasan satu persatu dari 7 struktur Komite IMO tadi. Yang pertama, majelis. Majelis merupakan badan tertinggi organisasi yang terdiri dari semua negara anggota. Mereka mengadakan pertemuan 2 tahun sekali dan juga bisa mengadakan pertemuan luar biasa apabila itu diperlukan. Majelis bertanggung jawab untuk, pertama, memilih anggota dewan. Kedua, memberikan persetujuan tentang program kerja. Ketiga, pemungutan suara untuk anggaran. Dan keempat, menentukan rencana keuangan organisasi. Kemudian dewan. Dewan merupakan badan eksekutif organisasi yang dipilih oleh majelis untuk masa 2 tahun. Di bawah majelis, dia bertanggung jawab terhadap pemberian supervisi kerja organisasi. Kegiatan sesi-sesi majelis, dewanlah yang melakukan semua fungsi majelis, kecuali fungsi pembuatan rekomendasi kepada negara anggota berkenaan dengan keselamatan di laut dan pencegahan polusi, di mana tugas itu hanya diperuntukkan bagi majelis. Lalu kemudian, Komite Keselamatan di Laut atau MSC. MSC merupakan badan teknikal tertinggi di dalam organisasi IMO yang anggotanya terdiri dari semua anggota negara. Hal-hal teknikal yang menjadi pertimbangan MSC adalah yang berhubungan dengan navigasi, konstruksi, peralatan dan perlengkapan kapal, manusia dari kacamata keselamatan, peraturan untuk pencegahan tubrukan di laut, penanganan muatan berbahaya, persyaratan dan prosedur keselamatan di laut, informasi tentang hidrografi, lalu catatan, logbook dan navigasi, dan investigasi korban di laut, serta permasalahan lain yang berhubungan langsung dengan kemaritiman. Dan sekarang adalah Komite Perlindungan Lingkungan Laut atau MPEC. MPEC adalah badan IMO yang beranggotakan dari semua negara anggota dan ditugasi khusus untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian polusi laut dari kapal. MPEC didirikan pada tahun 1973, lalu diangkat menjadi konstitusional berstatus penuh pada tahun 1985. Komite Keselamatan di Laut atau MSC dan Komite Perlindungan Lingkungan Laut atau MPEC dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dibantu oleh 7 subkomite seperti berikut. Yang pertama adalah Subkomite Elemen Manusia, Pelatihan dan Pengawasan atau Human Element Training and Watchkeeping atau HTW. Yang kedua adalah Subkomite Pengimplementasian Instrumen-Instrumen IMO atau Implementation of IMO Instrument atau disingkat dengan III. Yang ketiga adalah Subkomite Navigasi, Komunikasi, dan SAR atau Navigation, Communication and Search and Rescue atau NCSR. Yang keempat adalah Subkomite Penanggulangan dan Pencegahan Polusi atau Pollution Prevention and Response atau PPR. Yang kelima adalah Subkomite Desain dan Konstruksi Kapal atau Ship Design and Construction atau SDC. Yang keenam adalah Subkomite Sistem-Sistem Kapal dan Peralatan atau Ship Systems and Equipment atau SSE. Dan yang ketujuh adalah Subkomite Muatan Kargo dan Kontainer atau Carriage of Cargoes and Containers atau CCC. Sekarang Komite Hukum atau Legal Committee. Komite legal atau komite hukum merupakan suatu komite tetap yang diperuntukkan untuk menangani setiap masalah-masalah hukum yang tercakup di dalam organisasi IMO. Komitenya terdiri dari negara-negara anggota IMO. Dan komite ini didirikan pada tahun 1967 sebagai satu badan pendukung dalam menangani pertanyaan-pertanyaan resmi yang ada setelah bencana Torrey Canyon. Komite hukum ini juga diperuntukkan untuk melaksanakan setiap tugas-tugas yang termasuk di dalam cakupannya yang mungkin dibebankan oleh atau di bawah setiap instrumen internasional lainnya dan diterima oleh organisasi. Selanjutnya adalah Komite Kerjasama Teknikal atau The Technical Cooperation Committee. Komite ini
mengkoordinasi kerja IMO dalam memberikan bantuan teknikal tentang masalah-masalah kemaritiman, khususnya bagi negara-negara berkembang. Komite Kerjasama Teknikal terdiri dari seluruh negara anggota IMO dan dibentuk pada tahun 1969 sebagai badan penunjang Dewan dan dilembagakan dengan satu amandemen pada suatu konvensi IMO yang mana telah diberlakukan pada tahun 1984. Lalu selanjutnya, Komite Fasilitasi atau The Facilitation Committee. Komite Fasilitasi adalah suatu komite fasilitasi dibentuk sebagai badan pendukung dari Dewan pada tahun 1972 dan dilembagakan secara penuh pada bulan Desember tahun 2008 sebagai suatu hasil dari satu amandemen suatu konvensi IMO. Komite ini terdiri dari seluruh negara anggota. Komite Fasilitasi memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas dan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pemfasilitasian lalu lintas maritim internasional. Tujuannya untuk mengurangi formalitas-formalitas dan menyederhanakan dokumentasi yang dipersyaratkan ketika kapal memasuki atau meninggalkan pelabuhan atau terminal suatu negara. Demikian apa yang bisa saya bagi tentang Organisasi Maritim Internasional IMO. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain topik dan terima kasih telah menonton video ini.